innahu lakum aduwwum mubin. Recording Sadaqallahul in progress. Alhamdulillah, malam hari ini jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kembali kajian online majelis, masih membedah kitab Anwarul Muhammadiyah. Insyaallah kitab ini kita akan coba bahas beberapa waktu ke depan, dan isi kitab ini membedah tentang pribadi Nabi serta kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Muhammad Rozi Iskandar MPD. Ya, kita sapa dulu sebentar. Nah, sehat Ustaz Rozi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik, alhamdulillah. Oke, eh, sebelum kita mulai, kita awali dulu ya dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Wallahualam. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat pada Al-Ustaz Rozi Iskandar kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala rabiul awwali syahra maulidin nabil mustafa wal habib al-mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasharu miratha an-nubuwati wal hidayati wad da'wati fi masyariqil ardi wa magharibiha. Wa ba'du, ayyuhal hadirun al-muhtaramun, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita yang insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, dan insyaallah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan-kebutuhan kita. Dua kali mari kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang akan senantiasa menjadi uswah dan kedua kita hingga ajal menjemput kita semua nanti, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali membahas kitab Anwar al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Nabhani. Kita membahas dari sisi yang sudah kita bahas kemarin, sisi paras tubuh ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu nanti yang kemarin saja ya sudah menggambarkan kepada kita betapa paras Nabi itu ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan, bahwa sebaik-baik ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita
membicarakan sebagaimana riwayat-riwayat kemarin itu, maka betapa sungguh luar biasanya ya paras wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada bandingannya. Dan itu semoga itu menjadi membuat kita semakin rindu pada beliau, dan rindu itu tidak hanya sekedar rindu untuk bertemu beliau, tapi rindu bertemu beliau dengan membawa apa yang telah dijanjikan pada kita bahwa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu, kemudian akhirnya nanti itulah yang kemudian akan mempertemukan kita dengan beliau kelak di surga, ya, di samping telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Jadi rindu bertemu itu bukan hanya sekedar rindu, tetapi kemudian kita harus membeli tiket untuk bisa bertemu. Itu ibarat orang ingin ketemu. Kalau kenapa kemudian kalau nonton konser orang-orang itu kok rela itu antri, bahkan kemudian beli tiketnya udah berbulan-bulan untuk bertemu sang idola. Padahal ya nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat gitu. Sangat jauh bila dibandingkan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai saya baca itu di salah satu media itu, ya misalnya bagaimana kegandrungan orang-orang Indonesia dengan apa, aktor atau model-model Korea itu, sampai ada ya persepsi ya negatif, bukan persepsi, memang kenyataannya begitu gitu. Ya, sampai mengatakan seorang model itu atau aktor itu mengatakan perempuan-perempuan Indonesia itu perempuan murahan lah, seperti itu. Sangat mudah menjajalkan ya kehormatannya untuk idolanya itu. Nah, sampai segitunya ya mengidolakan manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kitab ini perlu kita kaji untuk mengalihkan keidolaan kita itu. Ya, mengalihkan keidolaan kita itu. Bahwa yang kita idolakan ini secara paras ya tidak ada yang sebanding dengan beliau. Kemudian yang kedua, ya beliau itu menjadi kunci kita selamat di dunia dan di akhirat. Seandainya tidak ada nabi yang menjelaskan syariat Allah kepada kita, ya maka kemudian kemungkinan kita tidak menjadi orang yang beriman. Sekiranya tidak ada dakwah nabi dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in, mungkin kita tidak akan mengenal Islam. Mungkin kita tidak lahir dari orang tua yang muslim, orang tua yang beriman. Sudahlah parasnya eh, luar biasa, kemudian membawa keberkahan, kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Masa kemudian kita tidak rindu kepada beliau untuk berjumpa. Sementara orang-orang yang mengidolakan artis itu, apa yang mereka dapatkan? Apakah artis itu memberikan sesuatu untuk dia? Tidak. Ya. Ada perbandingan yang mencolok antara bagaimana rumah artis yang diidolakan dengan yang mengidolakan. Ya. Jauh sekali gitu. Tidak dapat apa-apa mereka. Dan tidak dijanjikan apa-apa.
tak mendapatkan apa-apa dan tak dijanjikan apa-apa, rela berkorban segala-segalanya. Dan itu hal yang sangat sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Maka semoga majelis ini bisa menjadi wasilah ke depan. Dan anak-anak muda kita itu ya, gandrung dengan sosok idola yang memang seharusnya kita idolakan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bagi mereka yang memang harus dijelaskan siapa sosok Nabi itu. Karena bisa jadi ya mereka tidak tahu karena memang eh, kondisi keislaman, keberagamaan sekarang ya, khususnya di Indonesia itu sudah semakin ya jauh dari sebagaimana yang diharapkan. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di paragraf yang pertama ya, halaman ini. Itu ada surat Asy-Syu'ara ya. Bisa nah ya, dibesarkan ya. Bisa tambah lagi, besarkan dikit. Iya, baik. Kita lanjutkan wa'an Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ani wa iyyakum bi'ulumi fid dharain amin. Wa'an Mujahidin fi qauli ta'ala, dan dari Mujahid berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin. Yang melihatmu ketika kamu berdiri melaksanakan salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan yang melihat juga pergantian pergerakanmu fis sajidin, di antara orang-orang yang bersujud. Jadi ayat ini atau pembahasan ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu bagaimana penglihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Al-Mujahid itu mengatakan kalau kemarin Nabi itu penglihatan beliau yang di depan sama yang di belakang itu sama. Jadi penglihatan beliau ketika melihat ke arah depan dan ketika tidak menoleh ke belakang gitu, ini sama gitu. Fa inni arakum min amami wa min khalfi. Ini Nabi itu ya, bersabda, fa inni arakum min amami wa min khalfi. Sungguh aku melihat kalian itu baik dari depan maupun dari belakang, tanpa harus menoleh. Tanpa menoleh Nabi itu bisa melihat. Itu kehebatan, keunikan ya penglihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara ini juga menggambarkan tentang itu. Meskipun memang beberapa sahabat itu memang penafsiran terhadap ayat ini ya berbeda-beda. Saya kutipkan dua saja, misalnya Qatadah itu sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir, ya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ini berkaitan dengan Allah. Alladzi yaraka. Jadi Allah yang melihatmu,
ya Muhammad, hina taqumu, ketika kamu berdiri, ai fi iqamatis shalah, ketika melaksanakan sholat, wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika peralihan gerakanmu ketika sholat itu di antara orang-orang yang bersujud ya bersamamu. Jadi Allah ya melihat ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini maksudnya adalah ya, Nabi itu eh, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ya Nabi harus tetap semangat ya menyampaikan dakwahnya gitu. Karena Allah selalu bersamanya. Allah selalu memperhatikan Nabi ya, ketika sholatnya, ketika ibadahnya selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun al-mujahid ya sebagaimana di situ wa'an mujahid itu ya sebagaimana juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau itu, jadi beliau mengatakan berdasarkan ayat ini, beliau mengatakan Nabi itu dapat melihat apa yang ada di belakang beliau itu. Sebagaimana melihat apa yang ada di depan beliau tanpa harus melihat ke belakang. Hal ini kata beliau sebagaimana hadis sahih ya, tentang meluruskan saf ya. Sawu sufufakum fa inni arakum min wara'i zahri. Luruskan saf-saf kalian karena sesungguhnya aku melihat kalian ya dari belakang punggungku. Jadi Nabi tidak menghadap ke belakang. Jadi Al-Mujahid mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan penglihatan Nabi, yang mana kekhususan penglihatan Nabi itu adalah ya fa inni arakum min wara'i zahri, aku dapat melihatmu ya dari belakang punggungku. Jadi ini satu yang sangat sangat luar biasa ya. Qala, maka Al-Mujahid mengatakan karena Rasulullah SAW yara man khalfahu minas sufufi kama yara min baini yadayhi. Jadi Nabi itu melihat orang yang ada di belakang beliau dari soft-softnya kama yara min baini yadayhi. Sebagaimana Nabi itu melihat orang-orang di sekitar beliau, kiri kanan, apalagi yang di depan. Ya, tentu ini berbeda dengan kita gitu. Ya. Ini semakna dengan hadis qudsi ya. Ada hadis qudsi, wa mazala abdi yataqarrab ilayya, ibnu Adam lan yadruka ma'indi illa biadai maftaratuhu alaik. Wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta akuna lisanahu alladhi yantiqu bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Ya. Itu artinya ada bimbingan. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku menjadi mata yang dia gunakan untuk
untuk melihat. Tentu pandangannya, ya pandangan Allah dengan pandangan manusia itu berbeda. Pandangan Allah itu tak terbatas. Maka ketika ada orang yang mampu menyeimbangkan antara pelaksanaan kewajiban-kewajiban, kemudian dipadukan dengan yang sunnah-sunnah, maka ya sebenarnya janji itu kepada seluruh hambanya. Tetapi riwayat ini, Nabi itu mendapatkan itu. Karena yang paling tahu syariat ini dan yang paling sempurna pelaksanaannya terhadap syariat ini, yang wajib maupun yang sunnah itu adalah Nabi. Maka wajarlah kemudian Nabi mendapatkan itu. Hatta akuna lisanahu alladhi yantiqu bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Itu luar biasa. Maka sangat wajarlah kemudian punya kekhususan yang sungguh sangat sangat luar biasa. Man khalfahu. Di Nabi itu kalau sholat itu ya tahu orang itu di belakang, tahu ketika mereka berdiri, tahu ketika mereka sujud. Gitu. Kalau ada yang mendahului imam itu beliau tahu meskipun beliau tidak menghadap ke belakang. Fa inni arakum min wara'i zahri, karena aku melihat kalian di belakang punggungku. Wa dzakara al-qadi Iyad fi Syifa, dan Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa itu menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yara fi Suraya ahada asyara najman wa 'inda Suhaili ithnai asyara. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat pada antariksa, ya, itu ada 11 bintang, dan pada sisi yang lain itu ithnai asyara, ada 12 bintang. Ya, pandangan ke atas, ya. Pandangan ke atas Nabi itu bisa tembus melihat bintang gemintang yang jumlahnya itu ada yang 11 dan ada yang 12 bintang. Kalau kita menghadap ke langit itu pas ada bintang itu tidak pernah kita hitung, ya. Hanya pas muncul saja itu, ya. Nabi itu dapat melihat itu, ya, tajam, ya, pandangan, ya, mata beliau itu sampai suatu yang ada di langit, di antariksa, bintang gemintang itu dapat beliau lihat secara nyata, ya, sehingga dapat dihitung itu ada 12, ya, ada 12 atau ada 11 bintang. Itu kekhasan Nabi. Wa fi hadis Ibni Abi Halah, dan pada hadis Ibnu Abi Halah, wa idza iltafata jami'an. Jikalau Nabi itu menengok, itu seluruhnya, ya, dapat kelihatan. Khafidut tarfi nazruhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menengok itu beda dengan tengokan kita gitu. Ya, jadi, semua sisi itu
Ya, sebagaimana Allah juga, ya Nabi sendiri yang menceritakan innallaha zawaliyal ard fa ara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Jadi penglihatan Nabi menengoknya itu ya timur timur dunia dan timur barat itu ya dilihat oleh Nabi. Para itu masyariqah maghribah. Jadi Allah sesungguhnya yang menampakkan kepada beliau itu. Allah yang memberikan kemampuan Nabi eh, memiliki penglihatan yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita menengok kan ya paling kalau sebelah kanan ya sebelah kanan aja itu. Itu pun ya terbatas itu. Kalau sebelah kiri kita nengok ya sebelah kiri itu pun terbatas sebenarnya. Ya. Nazru sallallahu alaihi wasallam ilal ardi atwalu min nazilas sama. Pandangan Nabi di ya ke bumi itu lebih lebih panjang dari pandangan Nabi ke langit. Jadi pandangan Nabi itu tajam semua gitu. Pandangan Nabi itu tajam semua. Tetapi kalau masalah jangkauan ternyata menurut riwayat ini jangkauan pandangan Nabi itu ya lebih panjang jangkauan pandangan ya ketika memandang dunia, bumi ketimbang memandang langit. Ya, jadi lebih jauh ya pandangan Nabi itu. Jadi kalau kalau ke bumi itu julla nazrihi al-mulahazah wa ya mufa'alatun min al-lahzi wa huwa an-nazr bi syikil aini alladhi yali usada. Jadi pandangan Nabi itu apa namanya? Penglihatannya itu titik kulminasi nu sangat besar sehingga dapat melihat objek itu objeknya banyak kemudian dari yang jauh pun dapat dapat dilihat yang dapat dilihat ya dapat tembus lah gitu ya kalau istilahnya Syekh Taki itu ya mawaru al-jidar itu apalagi gitu ini pandangan yang sungguh sangat sangat luar biasa ya. Tembus apa yang berada di balik tembok. Jadi pandangan ini memang ya bukan mata ya, mata orang biasa. Sebagaimana kita ya setelah umur 40-an atau bahkan sekarang udah anak-anak sudah harus pakai alat alat bantu untuk melihat, ya kan? Ada rabun jauh, ada rabun dekat gitu. Ya, sudah bantuan kacamata ya. Ada yang dari kecil udah pakai pakai kacamata karena ya enggak bisa membaca kalau enggak pakai kacamata. Iya, ya, itu mata 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 zaman zaman sekarang ya, mata kebanyakan itu. Jadi 40 ke atas nah itu sudah mulai ya. Kalau membaca itu harus menggunakan ya kacamata. Dan luar biasanya Nabi itu begitu, tanpa kacamata. Ya, pandangannya luar biasa. Atwalu min nazri ila nazruhu ila ardi atwal min nazrihi ila sama. Ini pandangan Nabi ya, di bumi itu lebih panjang daripada pandangan ke langit. Ya, tingkat jangkauannya itu lebih panjang di bumi timbang yang ada di. Wa an Ali radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azimal ainaini ahdabal ashfari musyrabul aini bihumratin rawahul
Baihaqi. Nabi itu kata Ali azimul ain. Jadi secara secara diameter ya mata Nabi itu azim ya, dia besar ya, jadi tidak kecil gitu. Kan ada orang matanya kecil, atau bahkan ada matanya sipit. Nah, Nabi itu tidak kecil, tidak sipit. Jadi dua mata Nabi itu besar. Ahdabul Ashfari, kathirul huddab, banyak ya bulu matanya. Ya, bulu mata Nabi banyak. Nanti juga hajibnya juga ya, alisnya juga banyak. Tidak ada di wajah alisnya Nabi itu antara yang kiri dan kanan itu ya bulunya itu ya ittisal ya, menyambung gitu ya. Ya ada yang begitu ya. Memang ada orang yang alis alis kiri dan alis kanannya nyambung. Nah, Nabi itu alisnya nyambung, kemudian bulu matanya lentik gitu banyak. Jadi secara apa? Secara fisik itu jangan dinaikkan dulu ya. Sapira masih di ya, itu. Eh, secara fisik itu memang indah sekali itu. Ya. Dan tambah lagi musyrubul aini bil humrah. Ya. Musyrab itu ada di sarahnya itu makhlutun makhlutun bi humratin. Jadi mata Nabi itu eh, apa kayak kemerah-merahan ya. Kan lihat ya eh, mata mata orang-orang Arab itu kan eh, tidak hitamnya itu hitam yang cantik gitu ya. Ya, jadi hitam yang bola mata ya, bola mata hitam, tapi ada bola mata yang hitam tapi hitam kayak kayak ada merah-merahannya itu tuh membuat mata itu menjadi terkesan terkesan cantik gitu ya. Nah, kalau kalau sekarang kan apa namanya itu? Ya, ada yang akhirnya bola matanya bisa berwarna-warna itu kan ada apa ya? Tempelan lah Ya, istilahnya. Apa betul. namanya di mata. Ya, itu kan bisa warna-warni ya. Nah, Nabi itu yang ya makhlutun bil humrah. Jadi ada ya kemerah kemerah-merahan di situ. Nah, jadi itu kelihatan jadi ya matanya cantik begitu ya. Ya, alisnya, kemudian bulu matanya, ya, kemudian apa bola matanya. Itu luar biasa ya. Sahabat itu dulu semua diperhatikan. Masya Allah, luar biasa. Sehingga memang seperti yang kemarin kita bicarakan itu, melihat Nabi itu tidak ada puncaknya, gitu. Tidak ada selesainya. Setiap hari bertemu itu selalu ada yang indah untuk dipandang, sehingga tidak membosankan ya. Jadi para nabi itu, kalau kita simpulkan dari sampai sejauh ini di riwayat ini, jadi memandang wajah Nabi itu ya sesuatu yang tidak membosankan. Malah kemudian membuat para sahabat itu rindu. Jadi kalau kita biasanya itu kalau udah sering ketemu kan udah, tapi kalau bertemu dengan Nabi ya makin sering ketemu makin makin rindu gitu. Kalau orang lain kan kerinduan itu ketika jarang bertemu. Ini Nabi itu parasnya Nabi itu ngangenin gitu. Kalau bahasa ya anak zaman now ngangenin lah gitu wajahnya itu. Jadi ya selalu ingin dilihat. Karena kenapa ya tidak tidak pernah sampai pada puncaknya.
keindahan melihat Nabi itu tidak pernah sampai pada puncaknya. Karena kalau sampai pada puncak, berarti selesai. Ya. Karena para sahabat itu sebagaimana kemarin itu ya tidak pernah sampai pada puncaknya. Ini luar biasa. Wa an Jabirin bin Samurah, antara dari Jabir bin Samurah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli al-fami ashkal al-aini, ya, manhusul qadamaini, rawahu Muslim. Ya, jadi ya Samurah itu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu doli al-fami. Jadi eh, tipe mulut Nabi itu dia azimul fami, sebagaimana di atas tadi itu ya. Dia besar tipenya. Secara diameter itu besar. Ya, ashkal al-ainain, ya, eh, bahwa ada ajul ain gitu. Ya, ada sebenarnya ada ajul ain, ya, ada bola mata itu ada hitamnya, ya, hitam, tapi tadi ada humrohnya. Tapi riwayat ini hanya sisi kehitamannya itu yang dilihat. Manhusul qadamaini, manhusul qadamaini itu Nabi itu kakinya itu kakinya qalilul laham, jadi sedikit dagingnya gitu. Manhus al qadamain itu sedikit daging, jadi enggak gemuk gitu ya, enggak gemuk. Di kaki Nabi itu enggak gemuk. Wasyuklah, yang ini penjelasan dari ashkal itu ya. Ya. Ashkalul ain itu wasyuklah humroh takunu fi bayadil ain wa huwa mahmudun mahbun wa masullah fa innahu humroh fi sawadiha. Jadi eh, mata Nabi itu ya ada yang disebut ashkal, ada yang disebut suhlah. Jadi syuklah itu warna merah, ya, warna merah fi bayadil ain. Jadi kalau pada bagian putih ya mata beliau itu putih yang kemerah-merahan, ya, putih yang merah-merahan. Wa huwa mahmudun wa mahbubun. Nah, itu yang kemudian kalau dilihat itu ya apa namanya, mendapatkan pujian dan menimbulkan rasa rasa cinta itu. Jadi sangat indah sekali gitu. Sangat indah sekali. Ya. Bukan bukan merah yang seperti orang sakit mata itu, bukan ya. Jadi ada merah yang kekuning-kuningan gitu ya. Jadi ini khusus merah untuk apa? Untuk mata ya. Ya, merah untuk mata tentu berbeda dengan merah yang lain. Samalah kemudian merah di buah itu kan sama dengan warna merah yang sungguhnya. Ya, ya, merahnya buah, merahnya mangga, ya itu. Nah, sebagainya itu kan berbeda ya. Nah, merahnya mata itu ya seperti itu. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan keindahan, keindahan mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mas suhlah. Jadi Nabi itu ada namanya suhlah. Ya. Faina humratun fi sawadiha. Kalau suhlah itu faina humrah, kemerah-merahan fi sawadiha, pada bagian hitam. Ya, pada pada biji biji mata ya, yang hitam itu juga kemerah-merahan. Jadi Nabi itu ya luar biasa ya. Jadi indah sekali. Ya, indah sekali. Ya.
Bagaimana kalau kemudian kita dapat menatapnya secara langsung? Mendengar gambarannya saja itu wah luar biasa, ya. Luar biasa. وعند الترمذي في حديث عن علي رضي الله عنه أنه نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في وجهه تدوير أبيض. Ya. Musyrabun ad'aj al-ain ahdabul asfari wahya sya'rul ain. Ya. Ali radhiyallahu anhu itu pernah menggambarkan tentang wajah Nabi. Karena fi wajihi, dan wajah Nabi itu tadwirun abyad. Dalam sarahnya itu tadwirun abyad itu bainal isalah wal istidarah. Di bentuk tadwir itu, bentuk wajah Nabi itu putih. Nah, wajah Nabi itu abyad. Wajah Nabi itu putih, bentuknya tadwir. Tadwir itu bainal isalah wal abyad. Jadi antara apa? Antara lonjong dan bundar. Bainal isalah wal istidarah. Jadi ndak lonjong, ya ndak bundar gitu. Bundar juga nggak terlalu bundar, lonjong juga nggak terlalu lonjong. Jadi bena-bena, mutawasid di eh, apa, bentuk muka yang apa, yang sempurna gitu, ya, bentuk muka yang sempurna, ya, tidak lonjong, tidak terlalu lonjong, dan juga tidak terlalu bundar, ya. Kalau terlalu bundar nanti kayak bola gitu ya. Terlalu lonjong nanti kayak telur gitu ya. Jadi eh, di bentuknya jadi sungguh sangat luar luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ya. Kalau seandainya itu boleh ya, kalau seandainya itu boleh dengan ciri-ciri ini gitu, kalau kemudian pertama, kalau seandainya melukis manusia itu boleh. Kemudian yang kedua, melukis nabi itu boleh. Ya. Mungkin dengan membaca kitab ini ya, kalau ada yang pelukis itu dia akan ngoret-ngoret gitu ya. Wajah nabi itu, ya, bagaimana mata nabi, wajah nabi itu kayaknya gitu ya, akan tergambar lah. Oh kira-kira beginilah, kira-kira gitu ya. Kalaupun itu boleh. Ya, kalaupun itu boleh. Tapi memang itu tidak boleh. Ya, ada hikmahnya lah untuk tidak boleh itu. Ya, ada hikmahnya. Itu membuat kita apa? Membuat kita semakin rindu. Karena satu-satunya cara untuk dapat melihat keindahan itu adalah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara di dunia itu ya tidak mungkin kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelak di akhirat lah baru bisa ketemu. Itu pun ya kalau amal-amal kita itu ya dapat membawa kita pada pertemuan dengan Nabi. Ya, semoga ya, ya kita berdoa semua jamaah semoga nanti kita dapat dipertemukan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Musyrabun ada ajul ain, ya tadi ya, apa musyrad itu ada namanya makhluk. Al-ad'aj itu aswad, ya, ada yang hitam, ahdabul asfar, ya, wahya syarul ain. Jadi itu bulu mata, ya. Di pada apa wajah Nabi itu ada di antara lonjong dan bundar berwarna ya putih, ya, musyrab, kemudian ada ajul ainain, dari itu ya ada syuklah, ada suhlah, yang bagian putih kemerah-merahan, ya. Kemudian yang bagian hitam bola matanya juga kemerah-merahan.
Ini gambaran ya mata ya pujaan kita ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih ada di bawah wa indahu aidan, dan pendapat Ali juga karena Rasulullah SAW as wadal hadaq ahdabal asfar. Jadi Nabi itu sebagaimana tadi itu ya, eh, bola mata Nabi itu hitam. Tapi sifat kehitamannya sudah dijelaskan dari atas ya. Ada kemerah-merah. Ahdabal asfar, Nabi itu kathirul, apa namanya, banyak ya bulu matanya ya. Kathirul huddab. Kathirul huddab. Ya. Bulu matanya apa? Banyak. Wa an Ali, dari Ali juga radhiyallahu anhu, karena ba'athani qala ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali, Nabi pernah mengutus saya, ya, kata Ali, ilal Yaman, ke Yaman. Faro'ani habrun min ahbaril Yahud. Ketika di Yaman itu, saya dilihat oleh beberapa uskup Yahudi. Faqala li sif Abul Qasim. Ya. Maka uskup Yahudi itu mengatakan kepada Ali, wahai Ali, tolong gambarkan kepadaku ya sosok Abul Qasim. Ya, sosok bapaknya Qasim. Jadi Nabi itu memang kadang disebut dengan Abul Qasim. Diambil dari anak ya putra beliau Qasim. Abul Qasim. Fakultu, maka kemudian Ali menggambarkan ya fisik Nabi ya. Laisa bitawil ba'in wala bil qasir. Al hadits wa ma fihi. Nah, dan seterusnya. Nabi itu tidak terlalu tinggi dan tidak juga tidak tinggi, tidak tinggi tinggi sekali dan juga tidak pendek. Jadi ya semua semua fisik Nabi itu fisik yang apa? Yang ideal itu. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, orang terlalu tinggi juga nggak cantik juga ya, nggak tampan juga kita lihat kalau terlalu tinggi ya. Nah, kalau terlalu rendah juga cebol ya, cebol juga ya, tidak indah untuk dipandang gitu. Maka inilah kesempurnaan ciptaan ya Allah ya, kesempurnaan ciptaan Allah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya dari segi tinggi itu tinggi yang pas gitu ya, tidak lebih dan tidak kurang. Qala itu masa kata kemudian diam. Faqala al-habru, telah menceritakan begitu 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 ya, kan ini sebenarnya ada banyak hal yang diceritakan oleh ini, tapi singkat ya. Qala ali summa sakata faqala habru, kemudian uskup itu mengatakan wa madza qultu hadza ma yahduruni qala al habru fi ainaihi humrah hasanul lahyah tsumma qala hadza wallahi sibtu. Jadi kemudian dilanjutkan ya, di mata beliau itu ada kemerah-merah. Kemudian ya qala Ali wallahi siftuhu qala, demi Allah ya sifat demi Allah demikianlah sifat Nabi itu. Qala al-habru, maka kemudian eh, itu mengatakan fa inni ajidu hadis sifah, sungguh aku telah mendapatkan sifat-sifat yang seperti itu, bentuk fisik Nabi seperti itu ya, fi sifri abai ya, pada kitab-kitab nenek moyangku yang terdahulu. Jadi sebenarnya ciri-ciri fisik Nabi itu ya sudah mereka tahu itu pada kitab-kitabnya. Jadi hanya ke Ali itu ternyata apa yang diceritakan oleh Ali, eh, karena Ali kan ketemu ya, menurut
Al-Hibr ini, Hebrul Yahudi ini, uskup Yahudi ini yang paling tahu tentang kondisi ya secara fisik Nabi. Ternyata apa yang diceritakan itu sama persis ya seperti apa yang termaktub dalam kitab-kitab nenek moyangnya uskup ya, Yahudi itu. Maka kemudian uskup Yahudi mengatakan wa ana asyhadu annahu nabiyyun wa annahu rasulullah ila ila nasi kafatan. Aku bersaksi bahwa beliau adalah nabi dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara keseluruhan, kepada seluruh manusia. Jadi ketika mendengarkan ceritanya Abul Qasim seperti itu, ceritanya tentang Abul Qasim seperti itu, dan ternyata sama persis ya ceritanya Ali itu dengan apa yang uskup itu dapatkan itu, sehingga dia kemudian bersyahadat dengan itu. Nah itu, jadi itu penglihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mata Nabi itu indah. Sekarang kita masuk wa amma sam'uhu asyarif. Adapun pendengaran Nabi. Pendengaran Nabi yang mulia. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tarawun." Nabi itu pernah bersabda, sungguh aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Wasma'u ma la tasma'una. Dan aku mendengar, dan sungguh aku mendengar apa yang kalian tidak mendengar. Ya, misalnya seperti ada satu riwayat, misalnya tentang ketika Nabi melewati makbaroh, ya, satu kuburan, kemudian Nabi mendengar teriakan-teriakan ya ada di situ. Sementara sahabat lain nggak mendengar itu, sehingga Nabi menancapkan pelepah kurma itu di ya, makbaroh itu, ya, untuk meringankan ya siksa. Nah, sesuatu maksudnya bahwa ya, sesuatu yang tidak didengar oleh kita itu beliau dapat dengar. Dalam riwayat ini apa yang beliau at-totis sama at-totis sama itu ada suara dari langit. Wahakun laha, ya. Dan suara itu memang benar-benar ada. Anta itta laisa fiha maudiun, ya, maudiu arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatuhu sajidan lillahi ta'ala. Rawahu. Jadi Nabi itu mendengar suara dari langit itu. Dan kemudian Nabi dapat melihat dari situ mau di langit itu tidak ada satu tempat maudhi'u arba'i asabi, itu yang seluas 4 jari, 4 jari, illa wa malakun wadi'un jabhatahu, kecuali ya di situ ada malaikat yang menempatkan keningnya sajidan lillahi ta'ala, bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di langit itu walau hanya seluas jari, jadi langit itu dipenuhi oleh apa? Langit itu dipenuhi dan Nabi mendengarkan ya
dari langit suara itu, ternyata itu adalah suara sujudnya para malaikat. Dan ternyata ya, tidak ada satu ruas pun, ya, walau hanya selebar 4 jari, kecuali pada ruas itu ada malaikat yang menaruh keningnya bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suara itu tidak ada yang mendengar kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suara yang beliau dengar itu adalah suara sujudnya para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat itu dan langit itu, ya, dipenuhi dengan kening-kening para malaikat yang sujud. Sehingga Nabi mengatakan laisa fiha, tidak ada di langit itu maudhi'un, satu tempat, satu ruas tempat, ya, arba'i asabi, luasnya 4 jari itu, yang tidak ada di situ tuh malaikat yang lagi bersujud. Jadi insya Allah luar biasa. Ini dari mendengar. Kalau kita mendengar nanti bisa lari kayaknya ya. Takutnya dikira gempa nanti itu ya. Ya suara sujudnya. Jadi saya masih ingat ketika masih mondok itu begitu. Ketika mau sujud itu suaranya besar sekali itu ya. Namanya kita mondok itu suaranya dengkulnya itu jatuh itu duduk 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 gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Duduk duduk ada suara itu. Antum bisa bayangkan langit itu penuh gitu kan. Penuh dengan para malaikat lagi bersujud gitu. Bagaimana ya? Ya, wah, kayak logikanya wajar suaranya besar gitu. Karena bayangkan itu ya, tidak ada ruas itu. Walau hanya sekecil 4 jari itu, ruas itu pasti terisi gitu. Pasti terisi dengan malaikat yang sedang bersujud itu. Bayangkan luasnya langit itu seperti apa gitu. Nah, itu yang bersujud ya, maka Nabi itu ya, mendengar itu suara-suara itu dari langit itu. Iya. Subhanallah, ya. Dan yang terakhir ini ya, terakhir ya, lanjutan dari ayat hadis ini nanti kita lanjutkan lagi ya minggu depan. Ada lagi, idz qala lahum tasma'una wa rawa Abu Nuaim an Hakim bin Hizam bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di apa, di antara para sahabat beliau, itu qala lahum tasma'una ma asma', apakah kalian mendengar apa yang aku dengar ini? Ma nasma'u min syai'in, kami tidak mendengar apapun wahai Nabi. Qala inni la asma'u atitas samai wa ma tulamu anta itta ma fiha maudi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun au qa'imun. Nah, ini Nabi kemudian para sahabat ditanya, kalian mendengarkan suara? Tidak. Sungguh aku mendengar suara dari langit. Ya. Dan tidak ada satupun tempat di situ, walau hanya 1 inci, ya, illa wa alaihi, kecuali ada padanya malakun sajidan, malaikat yang lagi bersujud, au qaimun, atau lagi berdiri, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kekhasan ya pendengaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bisa mendengar hal-hal yang tidak bisa kita dengar. Hanya Nabi saja yang dengar, sebagaimana para sahabat juga tidak mendengar ya suara sujudnya ya malaikat ya di langit. Baik,
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira sampai di sini ya kajian kita pada malam kali ini. Ya, semoga apa yang kita bicarakan ini menambah rindu kita ya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kerinduan itu membuat kita semakin taat, memastikan diri kita dapat nanti berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat memandang keindahan wajah beliau, keindahan ya mata beliau, ya, keindahan paras beliau, dan seluruh ya tubuh ya beliau yang digambarkan begitu apik, begitu indah. Amin ya robbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Rozi Iskandar. Jadi memang kalau dari penggambaran beliau dalam membahas kitab ini, berarti tidak hanya fisiknya Nabi yang indah ya dari sisi penampakan lahiriahnya, tapi punya kelebihan-kelebihan ya yang tidak dipunyai oleh manusia biasa. Jadi mungkin kalau di zaman zaman dia hidup disaksikan para sahabatnya, tentu ini betul-betul sangat karismatik ya, sangat karismatik, sangat indah dan sangat juga menakjubkan dan betul-betul menjadi tanda-tanda kenabian beliau. Oke, jamaah yang dirahmati Allah, kami buka forum tanya jawab. Ya, mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang bisa disampaikan. Silakan bisa angkat tangan atau langsung ditanyakan dengan membuka mikrofonnya. Silakan. Ada? Ya, belum ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, entah itu seputar pembahasan kitab yang sekarang, Anwarul Muhammadiyah, atau topik-topik yang lain bisa ditanyakan di grup atau lewat admin grup. Insya Allah nanti kita akan jawab di eh, Q&A Ustadz gitu ya. Jadi nanti akan dibuatkan tulisan atau tayangan singkatnya. Saya kira itu dulu. Ustadz ya. Alhamdulillah jazakallah khair malam hari ini. Semoga pelinggih dilimpahkan kesehatan, kebaikan, rezeki dan kelapangan urusan-urusan, termasuk juga untuk kita semua, wabil khusus para jamaah. Sampai Amin. jumpa di pekan berikutnya, insya Allah hari Selasa malam Rabu pekan depan kita masih akan melanjutkan pembahasan kitab Anwarul Muhammadiyah. Jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.